Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiatun Hasanah dari Universitas Muhammadiyah Palopo, Prodi PG PAUD, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang peranan guru pembimbing dalam sekolah inklusi. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif tahun 2007, guru pembimbing khusus merupakan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus atau luar biasa atau yang pernah mendapatkan pelatihan tentang pendidikan khusus luar biasa yang ditugaskan di sekolah inklusi. Sumber jurnal.unesa.ac.id. Terdapat beberapa tugas guru pembimbing khusus, diantaranya yang pertama adalah dia menyelenggarakan administrasi, yang kedua asesmen, yang ketiga menyusun program pendidikan inklusi, yang keempat pengadaan dan pengelolaan alat bantu ajar, yang kelima pembinaan anak berkebutuhan khusus, yang keenam memodifikasi kurikulum, yang ketujuh konseling keluarga, yang kedelapan pengembangan pendidikan inklusif, yang kesembilan menjalin hubungan dengan pihak-pihak pelaksanaan pendidikan inklusif. Sumber Rudiati 2005 halaman 25. Hal ini juga tercantum dalam PP 17 tahun 2010 pasal J menjelaskan guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional memiliki fungsi dan tugas membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan atau satuan pendidikan keagamaan. Jadi apabila hal tersebut dijabarkan lebih lanjut, maka tugas guru pembimbing khusus adalah GPK itu harus merancang dan melaksanakan program kekhususan. Lalu yang kedua, GPK juga harus melaksanakan proses identifikasi, yaitu mengidentifikasi ABK. Diidentifikasi ABK ini termasuk dalam ABK yang apa? Misalnya dia masuk di ABK yang tunanetra ataukah tunadaksa. Jadi harus diidentifikasi terlebih dahulu. Lalu kemudian melakukan asesmen dan penyusunan PPI, menyusun PPI. Setelah teridentifikasi, maka kita bisa melakukan penyusunan PPI dan asesmen. Lalu yang keempat, melakukan modifikasi kurikulum bersama guru kelas atau guru mata pelajaran. Jadi ketika sekolah yang awalnya dibangun bukan untuk sekolah inklusi, pasti kurikulum yang dimiliki oleh sekolah tersebut berbeda dengan kurikulum ketika sudah berganti menjadi sekolah inklusi. Maka ketika sudah menjadi sekolah inklusi harus dilakukan modifikasi antara GPK dengan guru mata pelajaran. Lalu yang kelima, membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua peserta didik. Jadi GPK juga harus tetap bekerja sama dengan guru kelas, bekerja sama dengan pihak sekolah, dan harus bekerja sama juga dengan orang tua peserta didik atau orang tua ABK. Lalu selanjutnya yang keenam, melaksanakan pendampingan ABK pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru mata pelajaran. Jadi ketika terjadi proses pembelajaran di dalam kelas antara guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus, itu harus bekerja sama dalam ruangan tersebut.
untuk melancarkan proses pembelajaran. Jadi, ketika guru mata pelajaran mengajar di dalam kelas untuk mengajar siswa yang normal bersama dengan siswa yang berkebutuhan khusus, maka guru pendamping khusus itu akan mendampingi ABK untuk membantu proses pembelajaran ABK tersebut. Lalu yang ketujuh, memberikan bantuan layanan khusus bagi ABK yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pelajaran umum berupa remedi atau pengayaan. Jadi ketika seorang ABK ternyata beliau gagal, ternyata peserta didik gagal dalam mengikuti pelajaran di kelasnya, maka GPK melakukan pelayanan khusus kepada ABK, bisa berupa pengayaan atau remedi, mengulang kembali pembelajaran yang sudah berlalu untuk dipelajari lagi oleh ABK. Lalu yang kedelapan, memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus pada ABK selama mengikuti kegiatan pelajaran. Jadi seorang GPK itu juga harus melakukan bimbingan yang berkesinambungan. Ketika melakukan kegiatan, maka harus melakukan pencatatan untuk proses yang selanjutnya itu agar didapatkan lebih dahulu kesalahan atau kelebihannya sehingga bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan kembali, atau kalau kelebihannya bisa ditingkatkan kembali. Lalu yang ke-9, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Jadi setelah dilakukan pembimbingan berkesinambungan, sudah mendapatkan catatan-catatan khusus, lalu dilakukan evaluasi dan dilakukan tindak lanjutnya. Harusnya setelah dievaluasi ternyata berhasil pada kegiatan yang demikian, maka harus ditingkatkan lagi perkembangannya, dan kalaupun nanti ternyata dari hasil evaluasi itu gagal, maka mungkin bisa diganti dengan yang lebih baik lagi pembelajarannya. Lalu yang terakhir, membuat program dan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi setelah melakukan evaluasi dan tindak lanjut, maka dibuatkanlah program untuk mereka, untuk seorang ABK, agar mereka bisa mengoptimalkan perkembangan pembelajaran sang ABK ini. Ini dijelaskan dari Pedoman Khusus Penyelenggara Inklusi tahun 2007. Jadi kesimpulannya, GPK itu sangat dibutuhkan peranannya dalam sekolah inklusi, karena seorang GPK ini sangat membantu ABK dalam proses pembelajaran. Ketika seorang ABK mengalami hambatan ataupun ternyata ada keberhasilan, ada nilai plus yang dilakukan oleh seorang ABK, maka guru pendamping khususlah orang pertama yang bisa mengetahui kelebihan seorang ABK. Apakah itu harus dimaksimalkan lagi atau apakah harus ditingkatkan lagi kelebihannya, atau ketika ternyata seorang ABK mengalami kekurangan di suatu sisi, maka guru pendamping khususlah yang pertama tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki atau untuk mengejar ketertinggalan seorang ABK tersebut dalam mengikuti pembelajaran di sekolah inklusi. Kemudian karena guru pendamping khusus ini adalah orang yang terdekat dengan peserta didik ABK, maka dia adalah pendidik yang menentukan program-program selanjutnya. Jadi saya rasa seorang GPK itu adalah memiliki peranan yang sangat penting dalam sekolah inklusi. Demikian penjelasan
saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.